Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat pendengar radio Suara Celebes yang saya hormati. Menyambung pembicaraan kita yang kemarin, kita akan membahas kali ini tema makna yang terkandung di dalam penyembelihan hewan kurban. Hadirin yang saya hormati, makna yang terkandung dalam penyembelihan binatang kurban adalah ingin menghilangkan sifat-sifat binatang yang ada dalam diri manusia. Dari sekian banyak binatang yang tidak bagus dicontoh sifatnya dalam kehidupan sehari-hari, Allah mengabadikan dua nama surah yang mewakili binatang-binatang tercelah tersebut. Yang pertama, binatang An-Namal atau semut. Binatang semut ini sifat khasnya yaitu serakah. Dalam binatang semut kita bisa melihat mereka sering mengumpul-ngumpul bahan makanan, dikumpul dalam sarangnya, kemudian tanpa dikelola menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi, yang lebih jelek lagi, pengumpulan barang itu sudah melebihi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti bahwa kita boleh saja mencari harta kekayaan ini, tetapi setelah kita kumpul harta kekayaan itu, jangan sampai berlebih-lebihan dalam diri kita sehingga kita melupakan yang namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala kita terjerumus dalam sifat serakah, mengumpul-ngumpul harta kekayaan melebihi kebutuhan kita. Yang lebih jauh lagi, kita terjerumus dalam menghalalkan segala cara dalam memperoleh harta itu. Para pendengar yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang dialami oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Dijelaskan, Nabi Isa pada suatu saat ingin melakukan perjalanan jauh. Dia mengikutkan salah seorang muridnya. Sebelum melakukan perjalanan, Nabi Isa memiliki 3 potong roti. Dibagilah ketiga potong roti ini. Yang pertama untuk diri beliau, yang satu untuk muridnya, dan satunya lagi milik bersama. Dalam perjalanan, tiba-tiba Nabi Isa merasa lapar. Nah, berkatalah Nabi Isa kepada anak muridnya, "Yuk kita bagi-bagi roti. Mana roti yang tadi yang milik bersama, ini yang perlu kita makan sekarang." Tiba-tiba murid berkata, "Ya Rasulullah, roti milik bersama tadi itu hilang, tidak tahu siapa yang ngambil dalam perjalanan." Nabi Isa berkata, "Oh tidak apa-apa kalau begitu." Nah, dimakanlah rotinya Nabi Isa, kemudian anak muridnya juga memakan bagiannya. Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan tiba-tiba Nabi Isa alaihi salam menemukan 3 gundukan emas. Kemudian dibagilah ketiga gundukan emas ini. Yang pertama untuk Nabi Isa alaihi salam, kata Nabi Isa, yang pertama untuk saya, yang kedua untuk kamu, gundukan yang ketiga ini untuk yang makan roti yang hilang tadi. Tiba-tiba Nabi Isa berkata, emas yang ketiga ini untuk orang yang memakan roti. Muridnya kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sayalah orang yang memakan roti tadi." Nabi Isa kemudian berkata, "Kalau begitu kau ambil ini bagian, ambillah semuanya. Saya kecewa kepada kamu karena kau tidak jujur sama saya." Akhirnya Nabi Isa berkata, "Saya kasih kau seluruh emas ini dengan syarat kita berpisah sampai di sini." Anak santrinya pun masih berkata, "Alhamdulillah, tidak apa-apa. Saya rela meninggalkan Anda untuk mendapatkan emas ini." Ini sifat serakah. Dia rela meninggalkan Nabiullah Isa alaihissalam, rela meninggalkan Rasulullah demi mendapatkan yang namanya bongkahan emas. Dalam perjalanan Nabi Isa sendiri, yang anak muridnya ini membawa 3 gundukan emas, tiba-tiba ketemu dengan perampok. Dirampok emasnya, kemudian dibunuh pula dia. Nah, ini kisah sederhana yang kita bisa ambil maknanya. Jangan sampai kita mengikuti sifat serakah kita dengan keserakahan yang kita miliki, ingin harta sebanyak-banyaknya, menggadaikan dan menghilangkan kecintaan kita kepada Nabiullah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat binatang yang pertama yang sangat tercela, yaitu sifat serakah. Binatang kedua yang diabadikan dalam Al-Quran yaitu surah Al-Ankabut atau laba-laba. Bagaimana kita lihat sifat laba-laba? Dia sering menindas, dia suka membunuh dan memangsa sesamanya. Bahkan dalam uraian tafsir pun dijelaskan, laba-laba setelah melakukan hubungan suami istri, itu sang betina memangsa sang laki-laki. Nah, ini berarti
habis manis sepah dibuang. Sekarang ini banyak kita lihat manusia-manusia yang suka menindas sesamanya manusia. Apakah itu pimpinan kepada bawahan ataupun atasan kepada bawahannya. Kita kadangkala melihat pimpinan ataupun atasan yang memperlakukan bawahannya seolah-olah bawahan itu bukan manusia, seolah-olah bawahan itu sebagai budak. Manusia seperti ini meskipun rajin berkurban tetapi belumlah mulia di hadapan Allah. Para pendengar Suara Selebes yang saya hormati, kita perlu juga menyadari bahwa tidak semua binatang itu jelek sifatnya. Dalam Al-Quran ada juga binatang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita contoh, yaitu binatang an-nahal atau lebah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menganjurkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, masalul mu'minina kamasalin nahal. Perumpamaan mukmin yang baik itu adalah seperti lebah. Lebah, kalau kita berbicara lebih jauh lagi dan mengkaji lebih jauh lagi binatang lebah ini, ada 4 keutamaan yang dia miliki. Yang pertama, binatang lebah itu yang dia makan yang baik-baik. Ini berarti manusia memakan makanan yang baik-baik. Mana makanan yang baik? Halalan thayyiban, yaitu halal dan baik. Manusia yang baik dan mencontoh binatang an-nahal ini selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Yang kedua, sifat binatang lebah ini yang dia keluarkan yang baik-baik. Ini berarti orang Islam bertutur kata yang baik, kata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya tidak menyakiti hati orang lain dan tidak menyakiti pendengarnya. Yang ketiga, keutamaan binatang lebah ini yaitu dimanapun dia singgah tidak ada dahan atau ranting yang patah. Ini berarti bahwa umat Islam tidak boleh menjadi biang kerok dalam suatu lingkungan. Umat Islam tidak bisa menjadi sampah masyarakat. Sebaliknya, umat Islam yang baik dimanapun dia ditempatkan, dia akan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, ciri khas dan kebaikan dari binatang lebah ini yaitu jangan coba-coba diganggu. Kalau lebah dia diganggu, kemanapun kita pasti dikejar. Bahkan menyelam sama sekali, pasti kita akan ditunggu.